Istilah teman saya di Probolinggo, masih lumayan mas, di sini ada BUMDes. Kenapa? Di tempat lain tuh BUMKades. Apa itu? Badan usaha milik Kades. Ya, kalau selama pandemi COVID-19 saya kira ya nggak terlalu banyak. Bahkan mungkin bersiap 2 tahun ini rugi. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Tapi bagaimana mendorong ini Pak? Kalau memang misalkan kan desa harus bicara soal ini gitu. Nah, bagaimana kemudian mendorong agar desa melalui aparatur pemerintahnya juga berani bicara bahwasanya kami punya wewenang, kami bisa melakukan, kami bisa menjalankan sesuai dengan kearifan lokal kami gitu. Nah, ini bagaimana mendorong mereka untuk berani bicara begitu? Kalau bantuannya terhenti, jadi kalau bantuannya hilang, ya desanya baru berani bicara. Kalau masih ada iming-iming sabta pesona, misalnya akan menggelontorkan uang sekian misalnya loh, udah rame-rame proposal bertebaran, menyambut lokasi wisata sesuai dengan protokol kesehatan new normal, maka begini-begini rame lagi proposal itu. Nah, sedangkan orang kalau mau menoleh ke BUMDesa akan berpikir nggak efisien. Satu, harus memetaan dulu, kemudian dimusdeskan, terus membuat aturannya, membuat sistem keuangannya. Wah, ribet banget itu. Ya, beda dengan membuat usaha yang cuma 5 orang, 3 orang selesai. Buat BUMDesa ini aksi bersama, bukan aksi perorangan atau kelompoknya sendiri. Istilah teman saya di Probolinggo, masih lumayan mas, di sini ada BUMDes. Kenapa? Di tempat lain tuh BUMKades. Apa itu? Badan usaha milik Kades. ya kan, satu Kades sama beribawa ya. Yang kedua apa-apa Kades yang ngurus. Jadi, mulai untung rugi Kades yang pusing. Gimana? Betul. Kalau misalnya ya ada masalah ya karena Kadesnya sendiri. Gitu. Tapi pada dasarnya Pak, potensi BUMDes ini pada saat pandemi ataupun kedepannya seperti apa sih sebenarnya untuk tadi tujuannya kayak apa? Salah satunya misalkan menjadi sumber pendapatan asli desa, terus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Bagaimana sih potensinya ke depan ini? Kalau selama pandemi COVID-19 saya kira ya nggak terlalu banyak. Bahkan mungkin bersiap 2 tahun ini rugi. Ponggo aja yang katakanlah saya pernah ngikuti musyawarah BUMDesanya untuk proyeksi bisnis 20 miliar lebih proyeksinya. Begitu selesai proyeksi dibahas, disepakati, muncullah pandemi penutupan yang tidak nyampe. Tapi mereka tidak diam, terus melakukan renovasi. Bisa saja utang atau pinjaman skala usaha gitu ya, pinjaman usaha untuk renovasi tempat dan merawat tempat itu. Jadi semakin banyak hal-hal yang bisa dikerjakan. Tadi terkait dengan masa pandemi dikaitkan dengan BUMDes dan potensi ke depannya. Seperti apa bendera BUMDes ini dilihat ke depan? Apakah punya potensi cukup kembali berkembang lebih baik, ataukah kemudian ya seperti biasanya landai tetapi tetap dibutuhkan begitu? Pola yang pertama tentang ketahanan pangan atau kedaulatan pangan. Ini isu krusial yang jarang disentuh. Bahkan BUMDesa dengan reforma agraria itu sudah tahun 2018 dijadikan satu materi perpres, peraturan Presiden Jokowi itu. Jadi Jokowi itu membuat satu langkah yang belum begitu populer untuk desa. Tadi saya lupa menyampaikan itu di dalam diskusi di teman-teman STPMD. Di jalur yang paling punya dampak dengan pola kehidupan pasca pandemi ini, selesaikan reforma agraria. Kalau perlu BUMDesa dibuat satu orientasi gagasan baru ya, BUMDesa bermain di reforma agraria. Ada lahan-lahan yang tidak jelas penggunaannya, ada lahan tidur. Ini kan sudah saatnya coba BUMDesa bekerja untuk itu. Nah, konflik-konflik tanah dan kepemilikan maupun pengajuan untuk penggunaan aset-aset milik korporasi atau sengketa-sengketa itu sudah harus diselesaikan.
Dan itu jadi peluang baru sebenarnya. Memang agak melelahkan soal reforma agraria. Ini kan kaitan problem struktural politik dan kapital, rezim pasar dan seterusnya. Tapi itu menurut saya strategi dan peluang BUMDESA yang sifatnya maksimum. BUMDESA main di reforma agraria. Kita agak gerak lagi yang lebih minimalis. Ada kolaborasi BUMDESA dengan perusahaan-perusahaan CSR. Jadi ceritanya kan perusahaan-perusahaan yang mempunyai program CSR itu sudah mulai ancang-ancang apa ya program singkat yang ada hubungannya dengan pandemi COVID-19. Ya. Kalau kolaborasi dengan BUMDESA, kira-kira apa yang pas? Bisa aja kita mendorong, dan ini pengalaman saya diskusi dengan teman-teman perusahaan listrik. BUMDESA coba kerjasama dengan warga yang punya lahan. Lalu setuju, disepakati, mulailah perusahaan mengirimkan entah itu bibit atau materi-materi edukasi tentang pertanian organik dan menghasilkan pangan organik. Hasilnya bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar atau warga desa sebelahnya, atau bahkan perusahaan CSR itu sendiri dapat suplai makanan yang sehat selama pandemi. Nah, itu ide yang menarik. Itu nggak butuh biaya besar kok, nggak butuh. Ya paling 50-100 juta itu untuk awalnya saja, dan seterusnya bisa dikelola. Nah, karena ini bukan levelnya disebut bantuan, maka BUMDESA siap-siap soal perencanaan usahanya, legitimasi perdesnya dan seterusnya. Dan gerak minimalis lagi, distribusi kebutuhan pokok. Ini saya lihat suasana di Ponggok ya, toko desa yang mulai digerakkan lagi, suplai makanan, suplai minuman. Ada juga toko desa itu mulai menyisir mana sih mata rantai supplier. Nah, ini kalau bisa cari harga yang lebih masuk akal dan tidak terlalu mahal di masa pandemi. Nah, itu PR teman-teman toko desa. Skala-skala perdagangan ini ya Mas, yang peluangnya bagus. Ya, yang lainnya ya berusaha bermain di digital. Tapi digital ini kan proyek bakar uang yang luar biasa ya. Aplikasi itu kan untuk bakar uang. Hanya otoritas pemerintah dan perusahaan lain yang memang siap aja kalau mau bakar uang, ya silakan aja membuat aplikasi. Pengalaman saya merencanakan aplikasi untuk BUMDESA itu tidak mudah, dinamis terus, berubah terus. Ini kan rugi. Tapi saya pernah ketemu ini Mas, staf khusus wakil presiden. Dia aktivis petani, staf khusus Wapres ini. Pemikirannya menarik. Selain pangan organik, pertanian organik, bahkan cerita ke saya ada satu anak muda di Gerakan Petani Indonesia. Kalau bibitnya itu biasa saja, maksudnya bahkan ada pestisidanya lah atau apalah, saya nggak paham. Itu pada waktu tumbuh mengalami mutasi gen dan menghasilkan pangan organik. Itu dahsyat, itu sudah rekayasa genetik yang luar biasa. Tinggal meletakkan BUMDESA mampu nggak main sebagai crowdfunding. Crowdfunding itu kan kita kan tahu ya, kelompok aplikasinya itu kan semacam Tani Hub dan sebagainya. Nah, bisa nggak BUMDESA mengarah ke sana? Itu kan butuh trust yang tinggi, sistem IT dan aplikasi digital yang tinggi. Ya silakan kalau mau investasi di sini. Jadi ini ada peluang baru, main di mulai bibit, benih dan seterusnya sampai pemasaran dan aspek pendanaan crowdfunding. Itu main di situ. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh per BUMDESA loh. Bisa kerjasama antar BUMDESA tanpa membentuk BUMDESA bersama, bukan. Oke. Jadi ini direktur BUMDES dengan direktur BUMDESA 3 perjanjian aja.
Tapi kalau BUM Desa Bersama lain lagi, itu kan modalnya kan penyertaan dari macam-macam. Kalau ini enggak, ini kerjasama bisnis antar BUM Desa. Ini bisa. Kita sejak lama tahun 2015 di dalam peraturan Menteri Desa itu, nomor 4 itu sudah kita antisipasi. Daripada ribet buat berdesa bersama, sudahlah kerjasama bisnis antar desa aja nanti dengan perusahaan lain. Itu lewat perjanjian bisnis, hukumnya hukum kontrak. Nah, itu peluang yang agak kuat ya. Pernah ke Kementerian Desa cerita ada BUM Desa Bersama, dan kemudian ada teman mahasiswa yang dulu skripsi diskusi dengan saya tentang desa dan lulus kerja di desa lagi. Di BUM Desa Bersama itu bisnisnya tower. Nah, ini kan cukup nekat juga itu kan, kalau nggak punya kemampuan manajemen luar biasa, dan itu manfaatnya menurut saya bagus juga ya. Bagaimana eksperimentasi secara sosial. Tower itu kan tidak pernah menyelesaikan kemiskinan desa pegunungan. Ya, dia mendirikan tower aja, tapi nggak ada urusan dengan asli desa, dengan bagaimana penggunaan sinyal itu untuk mereka nggak. Nah, ini peluang juga kalau BUM Desa mau main di situ. Ya Mas, peluang. Tapi tergantung tipologinya ya. Kalau menurut saya, kalau desa itu tidak terlalu terdampak dan terpapar oleh COVID-19, main yang aman aja dulu. Distribusi kebutuhan bahan pokok, pangan organik, atau pertanian organik, atau ada istilah lain cooperative farming. Jadi konsolidasi seluruh usaha yang dilakukan. Nah, obrolan ini sebenarnya sudah diadaptasi dalam Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Dana Desa tahun 2020. Saya sempat ikut diskusinya, saya usul, dan banyak teman-teman, bukan banyak sih, beberapa dukung di pembahasan itu. Soal pertanian on farm dan off farm pakai dana desa. Dan oh bagus. Tapi ya tiba-tiba terinterupsi oleh BLT. Bubarlah semua diskusi yang serius soal gerakan pertanian. Makanya ini simalakama, jadi ya menelan racun lah ini. Udah coba kalau waktu itu nggak usah urusan dengan BLT terlalu menjadi viral ya. Tapi meskipun juga ada sih channel yang tiba-tiba mengekspos BLT, penontonnya juga di atas 1,3K ya. Seperti channel ini maksudnya. Itu coba itu dilakukan terus konsisten. Yang namanya main di sawah itu tetap aja protokol kesehatannya ada. Kan enggak ada orang kerumunan, tetap ada physical distancing, ada jaraknya jauh-jauh di sawah ya nggak mungkin lah. Itu kalau dilakukan terus kemarin tanpa ribut soal data dan pembagian BLT. Wah, tahun ini kita sudah pas. Tapi ada bagusnya Mas. Waktu pandemi itu kan pas kondisi Desa Ngelanggeran mau panen. Aman itu teman-teman. Yang orang kota yang nggak aman. Yang aman ya di Jogja itu. Makan beras enak, kita yang di sini dah. Ini berasnya kena COVID apa enggak itu di Jakarta.